Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mas Fuzilun Yafrian. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah materi yang bertemakan atau berjudul Agama dan Masyarakat. Agama dan masyarakat, mengartikan agama dari sudut kebahasaan nampaknya lebih mudah dibandingkan secara istilah, sehingga ada beberapa ahli yang tidak tertarik mendefinisikannya. Tetapi dalam kesempatan ini kita akan mencoba untuk mendefinisikan agama dari beberapa pendapat para tokoh-tokoh terkenal, seperti Harun Nasution yang mengatakan bahwa agama mengandung ikatan yang harus dipegang dan harus dipenuhi oleh manusia, satu kekuatan gaib yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Selain itu, Taib Thohir Abdul Muin juga mengemukakan pendapatnya tentang agama, bahwa agama sebagai suatu peraturan Tuhan yang mendorong jiwa seseorang yang mempunyai akal untuk mengikuti peraturan tersebut dengan kehendak dan pilihannya sendiri untuk mencapai kebahagiaan hidupnya di dunia dan juga di akhirat. Jadi, agama yang dimaksud di sini adalah suatu ajaran Tuhan yang berisi peraturan yang mengikat dan harus dipenuhi oleh penganutnya agar bisa bahagia di dunia dan juga di akhirat. Dengan begitu, akan dijumpai 4 unsur yang menjadi karakteristik agama. Pertama, adanya unsur kepercayaan terhadap kekuatan gaib. Kedua, unsur kepercayaan bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat nanti tergantung kepada adanya hubungan dengan kekuatan gaib yang dimaksud tersebut. Yang ketiga, unsur respon yang bersifat emosional dari manusia, seperti perasaan takut ketika tidak bisa melakukan kewajibannya dan rasa aman dan lain sebagainya. Yang keempat, adanya kitab suci yang mengandung ajaran-ajaran agama, tempat-tempat tertentu dan sebagainya. Lain halnya dengan ahli sosiologi yang mendefinisikan agama secara empiris, mereka tidak dapat mendefinisikan agama secara evaluatif. Karena agama menurut mereka adalah suatu pandangan hidup kelompok. Keduanya memiliki hubungan yang saling mempengaruhi dan saling bergantung dengan semua faktor yang ikut membentuk struktur sosial di masyarakat manapun. Bagi para penganutnya, agama berisikan ajaran-ajaran mengenai kebenaran tertinggi dan mutlak tentang eksistensi manusia dan petunjuk Tuhan untuk hidup selama di dunia maupun di akhirat, yaitu sebagai manusia yang takwa kepada Tuhannya, beradab dan manusiawi, yang berbeda dari cara-cara hidup hewan atau makhluk-makhluk gaib yang jahat dan berbuat dan berdosa, jin, setan dan sebagainya. Agama sebagai sistem keyakinan dapat menjadi bagian dan inti dari sistem-sistem nilai yang ada dalam kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan, dan menjadi pendorong atau penggerak serta pengontrol bagi tindakan-tindakan para anggota masyarakat tersebut untuk tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan dan ajaran-ajaran agamanya. Menurut salah satu sosiolog ternama Emil Durkheim menyatakan bahwa ada suatu sistem kepercayaan dan praktek yang telah dipersatukan yang berkaitan dengan hal-hal yang kudus, kepercayaan dan praktek-praktek yang bersatu menjadi suatu komunitas moral yang tunggal. Dari definisi ini, ada 2 unsur yang penting yang menjadi syarat sesuatu dapat disebut agama, yaitu yang pertama sifat kudus dari agama dan praktik-praktik ritual dari agama. Agama tidak harus melibatkan adanya konsep mengenai suatu makhluk supernatural, tetapi agama tidak dapat melepaskan kedua unsur di atas, karena ia akan menjadi bukan agama lagi. Ketika salah satu unsur tersebut terlepas, di sini terlihat bahwa sesuatu dapat disebut agama bukan dilihat dari substansi isinya tetapi dari bentuknya, yaitu melibatkan 2 ciri tersebut. Sedangkan menurut pendapat Hendro Puspito, agama adalah suatu jenis sosial yang dibuat oleh penganut-penganutnya yang berproses pada kekuatan-kekuatan non-empiris yang dipercayainya dan didaya gunakannya untuk mencapai keselamatan bagi mereka dan masyarakat luas umumnya. Dalam kamus sosiologi, pengertian agama dan ada 3 macam, yaitu kepercayaan pada hal-hal spiritual,
perangkat kepercayaan dan praktek-praktek spiritual yang dianggap sebagai tujuan sendiri dan ideologi mengenai hal-hal yang bersifat supranatural. Secara garis besar, ruang lingkup dalam agama mencakup 1. Hubungan manusia dengan Tuhannya, hablum minallah. Hubungan dengan Tuhan disebut ibadah. Ibadah bertujuan untuk mendekatkan diri manusia kepada Tuhannya. Dan yang kedua, ada hubungan manusia dengan manusia atau hablum minannas. Agama memiliki konsep-konsep dasar mengenai kekeluargaan dan kemasyarakatan. Konsep dasar tersebut memberikan gambaran tentang ajaran-ajaran agama mengenai hubungan manusia dengan manusia, atau disebut pula sebagai ajaran kemasyarakatan. Sebagai contoh, setiap ajaran agama mengajarkan tolong-menolong terhadap sesama manusia. Dan yang ketiga, ada hubungan manusia dengan makhluk lainnya atau lingkungannya. Di setiap ajaran agama diajarkan bahwa manusia selalu menjaga keharmonisan antar makhluk hidup dalam lingkungan sekitar supaya manusia dapat menjalani kehidupannya. Berdasarkan hasil studi para ahli sosiologi menyatakan bahwa agama adalah suatu pandangan hidup yang harus ditetapkan dalam kehidupan individual ataupun kelompok. Keduanya mempunyai hubungan saling mempengaruhi dan saling bergantung dengan semua faktor yang ikut membentuk struktur sosial di masyarakat manapun. Dalam hal fungsi, agama di masyarakat dapat berperan sebagai solusi alternatif ketika masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat tidak dapat diselesaikan secara empiris oleh individu-individu di masyarakat karena keterbatasan kemampuan dan ketidakpastian. Dengan begitu, agama dapat berperan di masyarakat secara proporsional agar masyarakat menjadi aman, tentram, dan damai. Peran agama menjadi sangat penting dalam kehidupan manusia dan masyarakat, karena agama menyuguhkan sebuah sistem nilai derivatif dengan norma-norma yang berkembang di masyarakat yang bisa dijadikan pedoman kapanpun dan dimanapun manusia berada. Dalam memandang nilai misalnya, nilai agama dilihat dari sudut intelektual akan menjadikan nilai agama sebagai norma atau prinsip. Selain itu juga, nilai agama dirasakan dalam sudut pandang emosional yang menyebabkan adanya sebab dorongan rasa dalam diri manusia untuk melakukan kewajiban dan meninggalkan larangan Tuhan. Hal itu biasanya disebut mistisme. Dewasa ini, ilmu sosial tengah mengalami kemandekan dalam memecahkan masalahnya. Manusia memerlukan ilmu sosial yang tidak dapat memuaskan hasilnya. Manusia memerlukan ilmu sosial yang tidak hanya menjelaskan fenomena sosial saja, akan tetapi dapat memecahkan dan memuaskan hasilnya. Menurut Kunto Wijoyo, kita butuh ilmu sosial profetik, yang ilmu sosial ini tidak hanya menjelaskan dan mengubah fenomena sosial, tetapi juga memberi petunjuk ke arah mana transformasi ini itu dilakukan, untuk apa, dan oleh siapa. Ilmu sosial yang dimaksud adalah ilmu sosial yang mampu mengubah fenomena berdasarkan pada 3 hal, yaitu cita-cita kemanusiaan, liberasi, dan transendensi. Cita-cita profetik tersebut dapat diderifikasikan dari misi historis Islam terkandung dalam ayat Ali Imran ayat 10. Kuntum khairu ummatin ukhrijat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amanahul kitab bilakana khairul lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan oleh untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah diri dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Al-Imran ayat 10. Nilai-nilai kemanusiaan, liberasi, dan transendensi yang dapat digali dari ayat tersebut bahwa tujuan humanisasi adalah memanusiakan manusia dari proses dehumanisasi, sedangkan liberasi adalah pembebasan manusia dari kungkungan teknologi, pemerasan kehidupan, menyatu dengan orang miskin yang tergusur oleh kekuatan ekonomi raksasa, dan berusaha membebaskan manusia dari belenggu yang kita buat sendiri. Selanjutnya, transendensi adalah menumbuhkan dimensi transendental dalam kebudayaan berserah diri kepada Tuhan. Dalam masyarakat tidak akan lepas dari interaksi sosial. Interaksi sosial masyarakat yang berkesinambungan mengikuti dan menjalankan norma-norma tertentu, termasuk norma-norma agama,
Pergaulan sosial atau interaksi sosial yang terjadi antara individu dengan individu lainnya, juga dengan kelompok sosial, adalah dengan mendomani norma-norma yang ada. Selain norma agama, juga ada norma-norma sosial. Secara teks sosiologis, salah satu tugas individu dalam masyarakat adalah bagaimana ia bisa menjadi norma-norma dan bagaimana ia menyesuaikan diri dalam lingkungan masyarakatnya. Proses interaksi sosial masyarakat antar individu dengan kelompok, begitu juga sebaliknya. Dalam kenyataannya memang tidak semua dapat menaati norma sosial masyarakat. Bagi mereka yang tidak bisa mentaati norma, dikatakan sebagai pelanggar norma atau orang yang menyimpang. Mungkin sekian dari saya atas materi yang berjudul Agama Islam dan Masyarakat. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.